Video kali ini aku mau ajak kalian buat jalan di kota Xining, ibu kota provinsi Qinghai. Tempat ini terkenal karena jadi salah satu provinsi yang banyak populasi muslimnya. Kalau kalian suka perjalanan keliling dunia, jangan lupa subscribe dan ikuti petualangan aku keliling dunia. Halo guys, sekarang kita udah sampai di Xining Airport di provinsi Qinghai. Ini adalah pertama kali aku ada di provinsi ini dan kita bakal transit sampai malam sebelum nanti kita bakal lanjut perjalanan naik kereta belasan jam ke Tibet. Tapi video kali ini aku mau ajak kalian buat jalan-jalan di Xining ini. Kita baru sampai di airportnya, meskipun di pinggiran tapi bagus banget airportnya. Kita lagi cari transportasi. Nah ini bagus banget airportnya. Ke kota ini bisa naik bus, cuman kayak pakai bahasa Cina guys. Nggak tahu juga kemana. Mungkin tunjukin dia hostel kita ya, biar dia kasih tahu di mana. Harganya cuma 2-3 yuan, 50.000. Bayarnya bisa, nggak tahu sih pakai apa. Minus 14. Oh langsung jalan kaki aja abis itu ya? Jalan kakinya lumayan ya Pak. Oh iya jangan ya. Chongqing apa tuh? Zhongxin Guangcang. Chongqing Guang, Pay. Ini hal. Nah, jadi aplikasi yang sangat membantu tuh Maps namanya. Itu dipakai Leo buat cari ini tempat-tempatnya. Dan si Leo juga bisa bahasa Mandarin. Jadi benar-benar sangat-sangat membantu. 好好好，行。我们是护照的。 Oh, kalau pakai paspor beda guys. Keberangkatan busnya tuh ada tiap 20 menit. Jadi banyak banget ya di sini ini. Jamnya ada banyak nih. Tiap sejam. Mister. Kita udah bayar dan nggak tahu dia scan-nya gimana. Soalnya ini nggak ada tempat scan paspor. Padahal kita pakai paspor gitu. Nggak perlu tunjukin paspor ya? Wah, keren banget ya. Keren. Ah. Nomor 3. Yes. Wah, gue udah tertular nih bisa bahasa Mandarin. BTW ini minus 14 dingin banget sih. Gila, ini dingin banget guys. Tapi kita lebih dingin waktu itu 20-an minusnya di Ulaanbaatar, Mongolia. Oke, udah aman, kopernya di sana. Trip kali ini kita nggak backpackeran, jadi kita bawa koper dan masuk di sini. Kita udah sampai di kota Xining. Kotanya ternyata gede banget. Sejam guys dari airport ke sini naik bus. Tapi worth it naik bus sih karena lebih murah hitungannya. Dan dingin banget, minus 12. Dan kita bawa koper. Kita mau ke hostel terus nanti mau sarapan dulu. Beginilah suasana kotanya. Untungnya ya kalau misalnya suhu segini minus 12 kayak berasanya kayak 0 derajat karena nggak ada angin. Tapi kalau ada angin ini siap-siap kayak udah nggak kuat.
Kalau ada angin ya, minus 12 bisa kayak minus 20. Beku. Wah, kotanya gede banget. Jadi, Xining ini adalah ibu kota dari provinsi Qinghai yang berbatasan dengan Xinjiang dan Tibet. Memang orang jarang banyak yang tahu tentang provinsi ini, tapi kita cuma transit dan biasanya kereta-kereta ke Tibet itu startnya dari sini. Tadi dari belakang kita dengar ada yang kayak bunyi apa gitu. Ternyata orang main gasing pagi-pagi. Ini kayak olahraga gitu ya, kayak gerakin badan biar hangat mungkin badannya. Mukanya sampai merah banget. Dan dingin. Ini ada sungai sampai beku, guys. Wow. Sungainya beku. Wah. Kalian lihat ini. View-nya bagus banget. Beku. Welcome to negative. Minus 12. Sebenarnya kita nggak bermalam di sini, tapi kita kayak mau booking di hostel buat kita nunggu, karena kalau nunggu seharian di luar kan bakal beku ya. Ini kita bakal naik bus. Asli dingin sekali. Kita lagi naik bus lokal. Murah banget busnya, Xining. Cuma 1 yuan. 2.500, guys. Ini hemat banget sih. Hemat banget traveling di Cina. Ada guide-nya juga. Hemat banget. Ini naik bus cuma 1 yuan, Iya. 2.500 Rupiah. Udah sampai, let's go, kita keluar. Yes. Kita taruh koper dulu. Kita ada booking hostel buat hari ini. Hostelnya juga murah ya? Murah banget, cuma 90.000. Dan kita bisa istirahat juga kalau misalnya udah selesai explore di sore. Gitu. Wah. Jadi aku tuh belum pernah ke kota-kota yang besar kayak Beijing, ke Shanghai itu belum pernah. Jadi aku barunya ke Yunnan, kota-kota pinggiran. Guangzhou itu kota gede juga. Tapi ini kayak vibes-nya menurutku asik banget dan aku suka ya selama di China ini. Cobain datang ke provinsi-provinsi yang sebenarnya belum terlalu banyak dieksplor sama orang. Nama hostelnya ini 45 Sheng apa gitu. Nggak ada Inggrisnya ya? Iya, nggak ada Inggrisnya. Bisa ngerti ada 45-nya dia. Kita lihat ya untuk hostel 45 ini. Cakep hostel di Tiongkok. Youth Hotel. Cuma berapa? Cuma 90.000. Guys, kita udah beres-beres. Dan tadi aku cuma ngambil sarung tangan aja karena penting banget. Kayak bakal beku tangannya. Beku. Iya. Topi kupluknya aja aku udah bawa. Topi apa? Enggak deh, belum terlalu dingin. Di Tibet aja. Ini udah paling tinggi sama nanti Everest soalnya. Oh iya. Kota Lhasa kan lebih nggak dingin.
podcastnya udah siang. Iya, makanya. Aku buat topi bulu. Kita udah check-in untungnya, tapi nanti kita bisa istirahat sih, sorean. Ini adalah kamarnya, view-nya. Dan ini punyaku. Cuma 90.000, oke banget sih. Ini ada 8 ranjang gitu. Ini yang paling murah. Ini 8 kasur. Ini ada Ini kamar mandinya. Kamar mandinya oke ya. Bagus ya. Kamar mandinya bagus, guys. Ada toilet, ada mandi. Lumayan sih, 90.000. Menurutku masih oke banget. Nah, ini kayaknya bisa keluar. Nih kita lihat ya view-nya dari hostel. Ya rumah warga, guys. Ya orang bisa jemur di sini ya, bisa laundry, bisa jemur. Karena ada ruang laundry juga. Gitu. Dan coba kita turun, di bawah tuh ada cafe tadi. Sekarang kita mau pergi sarapan dulu. Pengen makan yang kuah-kuah, hangat-hangat, karena bikin hangat badan. lupa pakai sunscreen. Kita mau kemana? Kita mau makan. Makan Mie yak, mie yak, mie daging yak. mie daging yak. Jadi katanya terkenal di sini kalau orang bilangnya new raw beef itu daging yak ya. Oke. Sapinya sapi Tibet. Sapi Tibet. Tapi di sini yang aku baca-baca dikit kayak udah ada unsur-unsur Tibetnya. Kayak beberapa tempat kayak ada museumnya kan? Museum Tibetnya. Mungkin. Dan juga di sini udah lumayan banyak muslim dan nanti kita ada mampir ke masjid kayaknya. Suasananya tuh tenang banget sih kotanya. Ini salah satunya kayak ada makanannya, kayak jualan, ini ada yogurt, terus ada daging-daging yak-yak gitu. Wanginya sini wangi yak, wangi kambing banget ya. Ini situasi di tengah kota Xining jam 10.30. Dingin banget ya. Kalau udah lama di luar, Dingin ya. Kayaknya jangan lama-lama di luar deh kita. Keinget banget trip Mongol di mana kita udah kayak frozen food. Beku. Tapi ini winter pertamaku di tahun ini sih. hah? Winter pertama tahun ini. Bentar. Yang beku banget. Oh. Denzanya siapa guys? Denza siapa nih? Logo-logonya persis. Denza. BYD juga banyak, Guling banyak. Ini BMW, jarang-jarang ada BMW. Mobil Jerman di China. Ada Audi juga nih. Peugeot. Honda. Oh, di sini tuh masih banyak mobil-mobil dari luar ya. Volkswagen, Mercy. Iya, banyak juga. Kita tuh di kawasan distrik, kayak ada Haiti, ada Mixway. Nanti kita jalan-jalan di sekitaran sini. Ini ada toko roti juga. Gila Xining ya. Kan kita cari buat makan dulu. Di mana? Silio dapat rekomendasi makanan Dari mie kuah gitu. Mie kuah. Ini toko-tokonya antik-antik tau. Nih. Beneran dingin dan jajanan-jajanannya ternyata banyak juga. Ini kah? Ini? Di gambarnya? Oh bukan deh, ini malah. Tapi posisi kita tuh aneh nih. Ini di dalam. Harusnya di dalam gedung ini ya.
Nah, kita sampai di tempat makannya. Rekomendasi dari Leo. Lihat nih, menunya tuh ada bahasa Inggris ternyata nih. Kayak ginseng yak. Terus ada klasik yak sup. Terus ada pakai rumput laut dan ada nasi, bro. Yo, Aku nasi deh, aku nggak mau pakai mie. Klasik. Murah loh ya. Iya, murah sih 50. Aku yang klasik sih, ya udah. Udah ada bancannya juga. Bancan. Kita makan yak karena sapi biasa nggak hidup di tempat dingin gini kan ya. Bisa di atas. Ini restorannya nih, terkenal katanya. Kita ketemu makan kayak ketemu harta karun. Terus kalau di Tibet yak-yaknya dimasak di hotpot kayak gini. Ya, banyak tapi kosong. Ini baru mau di-refill ya. Ini boleh. Bahkan yang Makannya udah datang, ini kayak kuah, ada lobak, ada kayak kentang juga, ada daging yak, terus ada kimchi, ada sambal. Ini ada sambal tauco juga kalau mau nambah, terus ada nasi. Ini dia yang paling penting. ada self service bar, ada minum. Tapi kayaknya belum. Ada minum, ada bawang putih. Yuk, ambil dulu ya. Ayo, mari kita isi. Dia udah refill belum sih? Cuma ada yang ada aja sih. Oh, yang ada gitu. minum. Oh iya, lobak. Lobak kimchi dan lain-lain. Wah, bawang putih sih bikin anget sih. Wah, teh kurma nih. Ini lu beli jahe itu bukan? Beda. Ini kurma, kurma merah. Red dates. Yoi. Wih, anget-anget. Mantap jiwa. Coba. Mau bawang lah. Gak terlalu manis, enak banget. Wah, hangat-hangat enak banget guys, asli, nggak bohong. Cuman bawang. Mau? Tapi Kan- full ini nggak apa-apa ya. Iya. Wah, Enak banget, hangat banget. tidak ada bawang kandang. Kayak ini nggak ada bau kandang deh. Nggak ada. Jadi dia udah, bumbunya udah kuat. Sambal-sambalnya. Sambalnya enak tuh. Ada wangi apa itu? Mint. Iya, beda ya. Kayak ada wangi mint. Wah, mantep guys. Nasi sama kuah. Gila, enak banget deh. Cuman daun bawangnya kurang banyak ya. Ada kentangnya Tara? Kentang sama lobak ya ini ya. Oh iya. Yang bikin enak nih, ini menurutku sambalnya. Campur ini. Refill air ya? Enak banget asli. Kita mau beli kopi dulu. Setelah makan, kenyang. Soalnya kita hari ini mau ke museum, sama nanti mau ke masjid juga, karena di sini banyak populasi orang-orang yang beragama Muslim juga di China. Dan ya, sekarang kita mau nyari kopi. Guys, kita beli kopi dulu. Ini Lucky Coffee ya. Cuman kita nggak tahu kopinya apa rekomendasinya. Kayaknya ada 5 rasa-rasa. Yo, translatorku. Ini latte. Ya, terus? Ini americano. Oke. Yang klasik americano. Boleh deh klasik americano bilangin. Oke. 今天没事。热的冰的。 dingin. Pink enggak? 前方半糖， Ice. 对吗？这一杯。举手。 Kita orang Korea.
minum. Gue cuma butuh kafein ya. Oh, tinggal scan aja. Kita nih dua-duanya kedinginan. Nggak minum ice saja kayak gini. Dia pesan ice. Kita cuma butuh kafein. Kenapa nggak panas? Nggak enak ya? Iya, aneh rasanya. Kayak kopi tubruk. Latte baru panas, oke. Iya. Mungkin kita diomongin sama mereka. Ini kayak dalgona gitu. Nggak ngerti lah bahasanya, cuman Leo yang ngerti. Wih, ini mantap loh. Latte kacang merah. Bah, harusnya cobain ya. Yang nggak ada harusnya, tapi nggak apa-apa deh. Guys, BTW murah banget loh, cuman 5,9, 12 ribu lah. Americano. Banding Korea jauh. Nanti lo cobain taste-nya apakah Iya. worth the price. Cuman biasanya lu tau kan Americano yang Korea tuh big size semua. Iya. Oke, kita minum dulu dikit untuk membangunkan rohku yang belum menyala ini. Jiwa-jiwanya ini masih tidur. Kurang sih. Oh kurang. Cuma nggak apa-apa. Ini kurang di apanya? rasanya. Kurang nendang. Iya. Kopinya flavornya kurang. Iya, flavornya agak aneh gitu. Kayak Agak kopi. blend, kayak Iya, tawar gitu. iya. Kurang strong ya. Tapi ini bikin bangun sih. Apa jangan kopinya ya? Iya, kopi. Kopi. Iya, kayaknya. Tapi oke sih buat bangun aja. Lega? Meishi. Bahasa Mandarinnya Meishi. Meishi. Americano. Lo tau Amerika bahasa Mandarinnya apa nggak? Meikuo. Itu cara atau method gitu. Kopi cara Amerika. Ah, Gitu guys. betul. Nah, sekarang kita mampir ke Qinghai Museum. Jadi ini adalah museum provinsial yang ada di provinsi ini. Ibu kotanya di Xining. Kita mampir lihat ada apa aja di dalam ya. Tapi kalau bahas museum, kita ada 2 museum sebenarnya. Ada satu lagi yang lebih bahas kayak culture Tibet juga. Kenapa ada Tibet? Ya nanti aku jelasin kenapa. Ini gedungnya cakep juga ya. Dan aku nggak tahu ini tiket masuknya berapa. Tadi udah daftar pakai paspor Regis, ternyata aku kira bayar guys, ternyata gratis ya. Jadi kita masuk aja jalan-jalan di sini. Kayak tadi scan mesinnya itu kebanyakan ya pakai KTP, nggak ada pakai paspor. Jadi paspor itu cuman khusus di jalur registrasinya gitu. Jadi ini suasana dalamnya. Ada beberapa peninggalan-peninggalan kayak ini guci-guci, dan ini dari zaman dulu. Jadi kalau waktu itu aku pergi ke daerah Asia Tengah deket-deket kayak di Kazakhstan, Uzbekistan juga ada peninggalan-peninggalan kayak gini juga. Dan ini juga dilalui sama jalur sutra, di mana jalur perdagangan yang sangat terkenal di zaman dulu. Ini suasana dalam museumnya. Lukisan-lukisan zaman dinasti dulu. Etnik grup dari Uighur Han ini kayak dari peninggalan-peninggalan dari zaman dinasti Tang. Ini udah agak lumayan modern ya. Tadi ini yang pertama
tanah liat banget. Sekarang udah ada seninya. Nih udah dipoles-poles keramiknya, udah diukir-ukir begini. Ini identik banget sih sama China, dengan ukiran-ukiran, dikasih gunung-gunung, dikasih pohon-pohon dan lain-lain ya. Guci-gucinya tuh. Ini istana. Jujur nggak bisa baca sih, cuman kayak tadi aku lihat di depan kayak istana-istana dari zaman dinasti. Ini ada arca-arca, patung, peninggalan-peninggalan dari zaman Buddha. Dan ini kuilnya, kuil khas Tibet banget. Ini aksara-aksaranya aksara-aksara Tibet semua tuh. Aksara-aksara tulisan-tulisan Tibet, bukan Chinese ya. Ini mantra-mantranya. Kalau ini Chinese. Nah, jadi kalau kalian pengen tahu sedikit sejarah tentang Qinghai, di mana provinsi Qinghai ini tuh ada di sebelah kiri dari negara China dan dekat perbatasannya sama provinsi Xinjiang, sama Gansu, sama Tibet juga. Dan kalau dibahas sejarahnya juga ada kaitannya dengan jalur sutra dari Asia Tengah, perdagangannya, terus juga di sini juga banyak orang Muslim, dan juga kalau kita lihat di abad ke-7 waktu itu, daerah itu jadi daerah perbatasan antara kekuasaan Tibet sama dinasti Tang, dinasti yang ada di China pada waktu itu. Jadi makanya kalau kalian datang ke sini itu ada beberapa kayak sedikit budaya-budaya dari Tibet, kayak aksara-aksaranya, dan juga ada beberapa museum itu yang memamerkan beberapa peninggalan dari Tibet yang itu juga jadi peninggalan dari zaman-zaman dulu. Dan di area sini tuh di abad ke-18 waktu itu pasukan Mongol yang berkuasa di sini. Tapi di abad 18 akhirnya pasukan Mongol kalah dan diperkuat lagi oleh dinasti yang saat itu berada di sini, namanya dinasti Qing. Jadi banyak pengaruh-pengaruh dari beberapa kekuasaan, karena Mongol juga ada kaitannya dengan Tibet, jadi kayak banyak pengaruh-pengaruhnya gitu. Nah, provinsi Qinghai itu ditetapkan tahun 1928 oleh pemerintah Tiongkok, dan sampai sekarang menurutku agak kurang exposure, di mana kurang banyak orang yang tahu ada provinsi namanya Qinghai dan ada ibu kotanya namanya Xining ini. Tapi kalau kita lihat tadi apa aja yang jadi ciri khas dari provinsi ini adalah kayak pegunungan-pegunungan yang bagus. Jadi kalau kalian ada beberapa hari sini, kalian bisa pergi one day trip, pergi ke pegunungan-pegunungannya. Tapi karena aku cuma transit sehari, jadi kita explore ibu kotanya aja di Xining sini. Dan kalau kalian lihat tadi waktu landing pun, itu pegunungannya juga bagus-bagus banget. Guys, sekarang kita udah dari museum, sekarang kita pindah ke area dimana di sini tuh banyak populasi muslimnya. Kayak orang depan ini, pokoknya banyak lah area sini ya. Jadi kita pengen mampir ke masjid juga, dan nanti pengen lihat jajanan-jajanan lokal juga di sini. Bener-bener menarik banget sih, dan ini adalah sisi lain dari China ya. Dan pertama kali aku main ke area sini. Menarik banget ini. Keke-kekenya juga pakai peci. Jualan-jualan makanan-makanan, popcorn. Jualan jeruk, aprikot. Nih. Apa? Keke-kekenya jualan ini buah-buahan.
masjid. Oh. Masjid Agung. Gede banget ya, ada minaretnya juga. Nah, ini kita jalan, depan ini ada Grand Mosque, Masjid Agungnya. Suasana jalanan di sini gini, guys. Gede kotanya, bersih, rapi, dan lagi winter, nggak ada daun-daun yang tumbuh, bunga-bunga nggak ada. Bahkan pedagang-pedagangnya di kiri kanan ini tuh semuanya pada berhijab dan muslim ya. Tuh jualan roti. Mungkin nanti kita cobain nanti beberapa jajanan-jajanan halal pasti ya. Jadi mereka jualannya pasti halal, kayak mungkin sapi atau ayam gitu. Wah, menarik banget, kayak masjidnya tuh kayak desain Chinese gitu. Aku baru temu kali ini yang pakai desain. Wah, keren banget. Depan-depannya banyak pedagang-pedagang, kayak jualan-jualan kaos kaki, jualan peci, jualan makanan-makanan. Nah, inilah Grand Mosque-nya. Nah, jadi aku dari depan aja karena aku nggak tahu, kayaknya boleh masuk atau nggak tahu. Tapi yang pasti di sini masjidnya salah satu yang terbesar dan ini cakep banget desainnya, dimana kayak ada unsur-unsur Islamik masjidnya dan ada unsur-unsur dari Chinese-nya. Kalian lihat itu atasnya, atap-atapnya ukiran-ukiran kayu warna biru campuran warna coklat, cakep banget asli. Menurutku ini salah satu masjid yang unik yang pernah aku lihat ya, karena jarang banget aku lihat masjid yang dipaduin sama unsur lokal. Mungkin di Indonesia kayaknya ada satu masjid yang ada unsur Chinese-nya. Aku lupa itu kayaknya dibangun sama siapa ya. Dan unik sih menurutku. Ini jam siang, kayaknya ada sholat gitu. Ada beberapa orang yang datang ke sini. Kita lihat-lihat di depan sini aja ya. Lagi jam sholat mereka. Kita lihat nih jualan kaos kaki. Terus ini jeruk. Nah, di area-area Xinjiang, di area sini, daerah provinsi Gansu itu banyak banget muslimnya, dan gak usah bingung cari makanan halal karena bakal banyak makanan yang halal di sini. Aku kayak mau coba beli. Ni hao. Wih, 好吃的是吗？吃的，卖的比较多的这个OK， 我要这个一个。一个，Ini ada yang ini yang paling enak katanya tuh yang ini yang ini. Iya. Kita beli. 泡灯是吧？ Weixin 可以吗？可以收付款。 Oke. Bayaran pakai Weixin. Nih tinggal scan. 好了吗？好了，谢谢。这个凤梨子那时候要过。 Maaf guys, aku nggak bisa bahasa Mandarin. Tapi aku nanya ada ayam nggak, kayaknya nada aku salah jadi nggak ngerti.
Terus abisnya aku tanya, mana yang enak? Terus dikasih ini, harganya cuma 2, sekitar berapa ya? 2.000? 4.000, 4.000, 5.000, 5.000. Cobain ya. Ngakak banget. Nama aku udah Liu, tapi nggak. Nah, jadi kita cobain dulu. Tadi aku nanya yang enak mana, dia tawarin yang ini. Cuma sampai sekarang aku nggak tahu ini daging apa, atau coklat atau apa, nggak tahu juga. Mungkin daging yak ya. Ini kayak bakpia, murah banget guys. Ada wijennya, tapi nggak tahu isinya apa. Jadi pastry luarnya tuh waktu aku gigit tuh kayak ada rasa ayamnya. Tapi pas sampai dalam tuh kayak manis. Tuh, kayak pia, cuman enak. Kayak luarnya tuh wangi-wangi minyak ayam apa. Udah pasti jajanan kayak gini halal ya. Wangi wijen juga. Dan garing. Kayak ubi tapi bukan. Apa ya? Ya udahlah. Pokoknya manis. Tadi aku minta rekomendasi soalnya. Worth it sih, 5.000. Ini kita lihat dikit di dalam masjidnya, lagi sholat. Si Leo udah di dalam. Lagi sholat guys. Nah, ini di kawasan sebelah masjid dijual ceker. Ceker guys, ceker ayam. Lu suka makan ceker nggak? Nggak. Trauma waktu di mos dikerjain kakak kelas. Iya, trauma dia. Padahal enak banget dakbal guys, dakbal. Ada warteg juga nih, ada warteg nih. Nih, warteg kalian bisa pilih nasi, ada kimchi, wartegnya keren banget. Jadi rata-rata jualan-jualannya yang di sebelah masjid, daging-daging ayam, semuanya tuh udah pasti fix halal. Dan di jam makan siang kayak gini, ada restoran-restorannya juga full rame. Ini gang-gangnya tuh kelihatan agak kayak di Korea dikit ya, sama jualan-jualan ini kayak goji berry, jualan-jualan buah-buahan kering gitu. Kebanyakan kalau daerah dingin ya, mereka jualan itu buah-buah kering guys, kayak aprikot kering dan lain-lain. Suasana jalanan ini cakep.
Kayak ganggang tapi berwarna juga. Nih ayamnya, ayam goreng. Nih ayam satu utuh digoreng. Oh, ini yogurtnya nih. Tuh yogurt tuh. Yogurt bukan minuman ya. Yogurt yak. Yaudah kita cari minuman ya. Iya nggak? Iya. Wah ini kebayang sih kalau pas lagi musim Ramadan seramai apa. Iya. Ini takjil semua kan isinya. Padahal ini di hari Rabu loh. Di hari Rabu. Sholat zuhur berdiri. Oh, iya. Dia yang jual ini ekor yak ya. Oh iya. Ekor yak mungkin. Iya iya. Karena lemak-lemaknya sampai beku. Ini takjil sih seru guys. Nanti di sini. Ini daging dendeng yak kering nih. Iya. Seru sih. Cari minuman hangat ya. Semoga ada milk tea yang pakai daun itu. Aku tuh gincar banget guys ada milk tea. Tuh ada kacang-kacangan. Ini ada dendeng-dendengan. Bah, daging mentah. Daging yak ini guys. Ada buah-buahan juga. Wah, ada bakcang. Ada yang jual kimchi. Sana sini banyak yang jual-jual kimchi, guys. Tuh ada biji-bijian digiling-giling. Nih kalian lihat ekor-ekornya. Nih di bawahnya tuh ada foto-foto yaknya. Dan ini buntut-buntut, aduh ngeri banget liatnya. Cuman kalau makan ya tetap makan. Wow, suasananya adem banget. Wih, kalian lihat nih. Yaknya dimasak kayak gini, guys. Yak utuh kayaknya. Gak utuh banget sih, maksudnya part-part daging-dagingnya ada. Tapi kita juga makan. Tapi kita udah ya proses. Kalau begitu. Nih jajannya onde-onde nih, tapi nggak suka lo ya. Tuh ada latiau tuh yang gue suka. Depan ya, semoga ada. Lagi puasa kan? Enggak lah. Puasa belum kayaknya. Belum. Nah, depan ini ada section kedua. Di belakang tadi section pertama. Kita lihat di sini ada apa. Tapi kayaknya jajanan-jajanan lebih banyak di belakang tadi. Ya, beginilah. Kebanyakan makanan-makanan yang tahan di waktu dingin. Sekarang udah masuk musim dingin. Ada ikan juga. Udah pasti ikannya ikan sungai. Ikan tuh baru mikir ya. Ikan sungai. Tapi sungai pun beku. Iya, ikan gunung. Ikan gunung. Logo-logo halal. Itu logo halalnya tuh yang putih. Oh, yang ada gunung, kayak ada gunungnya ya? Yang di bawah sih sebenarnya tulisannya Xinjiang Shipi. Oh. Halal. Kalau kita kan MUI ya. MUI. Ini ada logo-logo halalnya ya, semuanya warna hijau. Kalau kalian cari provinsi buat
yang rekomendasi halal datang ke sini bisa. Ningxia juga, Ningxia sama. Tuh, onde-onde murah-murah cuma 5 ribuan satu. Murah banget, guys. Nggak ada kayak minuman. Nih, kacang-kacangan. Kan kita udah dapat teh kurma dari Ih, udah dingin. Nah, ini kita udah di Nanguan Mosque di sini. Ini salah satu masjid juga. Dan salah satu yang terbesar juga, bagus banget. Kalian lihat tuh, kayak bangunan-bangunan di Eropa gitu masjidnya. Dan orang baru selesai sholat zuhur. Dingin banget asli. Tapi yang ku salut adalah bangunannya keren banget. Wah, keren banget guys bangunannya. Jadi lumayan jalan kayak 5 menit doang, kita udah sampai lagi di masjid satunya. Gitu. Jadi karena ada diapit 2 masjid yang lumayan besar, makanya di sini makanannya adalah makanan-makanan halal semua. Keren banget. Ini bapak-bapak semuanya baru pada kelar sholat ya, mungkin habis ini pada cari makan di area sekitaran sini. Ada yang bawa sepeda listrik kayak gini ya. Suasananya benar-benar kalem dan tenang dan benar-benar santai banget sih. Ini pengalaman pertama aku buat menyaksikan daerah provinsi yang lumayan banyak muslimnya di area China. Guys, aku tuh pengen banget jajan tanghulu. Ini 多少钱? 2串5块，5串10块。 Berapa? 一串多少？2块。 2串5块，1串哦10块。 2 tusuk 5. Kalau satu? 3. Dia nggak bilang 1 sih. Oh iya, 2 aja lah, 2,5 ya. Bebas pilih kan? Heeh. Menarik banget guys. Katanya apa? Hi, pakai plastik ya. Aku sebenarnya pengen stroberinya. Kita bayarnya Dua cukup pak. cukup. Iya, kau. Bayarnya di mana nih? Eh, Itu tuh scan itu kanan bawah. oh, scan ya. Kita mesti scan. Scan di sini. Oh, nggak bisa. Can you help? Nggak bisa pakai kartu guys, dia mesti pakai balance. Ini Indonesia. 印尼吧？对。哦，那边花这一多呢。 5 块. Ya, 我们是华侨。谢谢. Ada ya? Kok mirip kita orang CN nih? Ngomong gitu dia. Oh iya. Terus bapaknya bilang, oh di situ banyak orang Chinese. Oh iya. Jadi tanghulu tuh, tang tuh gula, hulu tuh Apa ya? buah. Gula. Cobain ya. Enak tau. Enak. Enak nih, cobain. Enggak, manis. Gula ya. Kita buttermilk aja guys. Jadi tanghulu ini kayak buah dilapisin sama gula.
2 itu ada 5. Berarti 10.000 sama 5.000. Langsung dari negara aslinya. Tuh. Sore ini kita udah keluar lagi dan kita sekarang ada di Yeshe Taxingche. Kata Leo kita ada makan di street food. Let's go. Welcome to Taxingche Yeshi. Taxingche Yeshe. Night market yang ada di kota sini. Ini vibes-nya mungkin kayak night market di Taipei, di Taiwan gitu ya. Karena jalan di blok terus night market. Oh. Jarang di China kayak gini. Lapar sih. Rame. Tapi ini kayak makanan-makanan ini, snack-snack Iya. Lapar kali. sama Bunyi-bunyi. wih, ini enak nih. Depan tofu. Kentang sama tahu ya. Ya, ini mah kosong sekali. Iya, kosong, guys. Aku udah pakai gear yang lengkap nih. Winter, nggak dingin sama sekali. Sotong. Cumi ya? Terus ini ada pancake. Apa? Daging. Hah? Anjing. Ini Itu. tadi. Oh iya, Tulisannya kau. daging RW. Di sini dimakan semua nih. Iya. Gimana? Kurang cocok ya kayaknya. Iya. Nggak sesuai ekspektasi. Maksudnya kayaknya ramenya di weekend kayaknya. Ya nggak sih? Iya kayaknya. Tapi inilah pasar malamnya. Oh. Guys, aku pengen beli ayam. Ini chiro mah. 小猪肉， Churro. 小酥肉， Apa? ya? 猪肉。鸡肉， Oh, oke. Ini apa ini ya? 所有的哦都一个价。 Sama semua. Goreng. Oke. Goreng semua. Beda ukuran dong. Oke. Minta yang Mau campur? campur boleh ya? 可以一半一半吗？可以， Oke. 那么有呢？有点这个，这个跟这个。 Cek. Ayo praktekkan. 拿这个盒子你自己挑，所有的都一个价。 Oke. Semuanya satu harga. Silakan. Masukin pilih sendiri ya? Ini sampai full kah? 选到这个盒子满吗？称重 Oh, di gramasi. jadi dikit aja. Ini Cika sama 这是什么呢？年糕， tok. Kayak ya, Tok. Lu mau nggak cicip? Tok. Oke. 可以了，老板。这个要不要？够了。 Kalau 啊，那个冻烂了，哦，itu beku。 Oh, 那加热一点吗？要炸。要炸。好， harus dimasak dulu, digoreng dulu. Oh, iya. Sempet lah ya. Sempet. 13块。 Cukup menggiurkan dikit ayamnya. Suka makan ayam. Jadi segitu 13 yuan. Oke lah. Kita bayarnya scan ya. Weixin tuh. 对，这个夜市食物不太多吗？冬天太冷了没人。啊，嗯， lalu dingin. Oh, Winter nggak ada orang. 你们哪里的？韩国的。 bayar 13. Terus ada saus-sausnya, nggak tahu sih saus apa itu. Oh, digoreng lagi, mantap. Udah. 这边有炒饭吗？炒饭，那边我下面有。往下面那个是 Ada Malaysia durian, guys. 有饭 Kenapa 店 nggak Indonesia 这 durian? 边有饭店很多的。 Kalau ini ada coklat. Jadi per gram, aku kira per satu 25 yuan, mahal banget. Ternyata gitu. Dan Qinghai ini terkenal sama yogurtnya. Jadi waktu kita datang, yogurt semua. Minta kasih cabai dikit supaya ada rasa.
plastik Oh. atau enggak? Cici. Sisi lawan. 谢谢。wangi sih. Marki chop. Langsung aja ya. Cobain satu. Digoreng dadakan ini. Ada tteokbokkinya. Enak banget. Tadi meledak yang ini. Karena dari frozen digoreng. Enak banget. Kalian dengar garing loh. Digoreng lagi, digaring banget, enak. Jadi si Leo lagi pesenin makanannya, kita mau bungkus juga karena kita bakal naik sleeper train ke. Jadi guys, ya mampir ke restoran dulu makan malam sebelum kita nanti pergi mau ke kereta. Ini kita makan Euromian. Harusnya gede banget orang-orang makan gini. Dan besok bungkus nasi goreng karena kita bakal naik kereta 20 jam ke Tibet. Laos itu kayak banyak orang-orang Xinjiang yang muslim gitu. Jadi kebanyakan restoran di sini tuh ada sediain kayak teh. Ini juga teh. Enggak itu bukan teh. Gue nggak yakin itu teh. Jadi kayak kita di jalanan tadi tuh ada yang jual kayak yang kering-keringnya, terus dia kayak dibuatin teh kayak gitu. Enak sih, bikin hangat badan, jadi kayak lumayan hangat badannya habis ini. Guys, ini mie aku udah datang, cuman kayak ini tuh aku tergoda dengan makanan orang lain yang di depan sana duduk tadi. Terus aku tanya ke Leo, bisa nggak numpang tanyain ke kasirnya. Ini kayak kelihatan pedes ya. Kayak ada lobak-lobak, jamur, dan daging-dagingnya dikit, daging liak, terus ada mie. Kamu bisa tambah telur ya? Citan. Tapi protein lu kurang ya? Ya nggak sih? Udah ayam. Hah? Udah makan ayam. Oh iya sih. Ini gede banget sih, cuman aku lagi pengen makan tanpa kuah. Beuh, ada rumput lautnya juga. Oke, jadi kita mam. Ini kayak daging yak. Enak. Dia nggak tahu aku tuh ngiler orang tuh waktu ngeduk. Wah, aduh ini cabenya banyak banget. Cabai semua. Kayak aku nggak bakal aduk deh. Wah, lihat mie-nya, nasinya. Nih, gua pamer dulu nih. Lihat nih. Good luck. Ini Michael yang request nih. Karena lihat orang enak banget. Tapi kelihatannya memang enak sih. Enak gak? Cicip nih. Hah? Belum coba. Cicip ya? Bah. Kalau aku mie cabe. Aku ngeri sih. Yuk, makan. 请38号顾客取餐。 Ambil ya, ngomong. 请39号顾客取餐。 Kita coba mie-nya Michael. Kita tambah telur teh. Satunya ini Rp4.000. 2 yuan doang. Murah banget. Dan wangi banget dia tadi. Ambil tisu dulu. Ya, udah jalan seharian di sini. Kita tutup dengan makan tadi.
Thank you ya udah nonton di Xining, provinsi Qinghai. Akhirnya kita unlock. Kita mau kejar bus. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye. Kejar sih.